Pukul 3 dini hari, lantai rumah itu terbuka. Bukan untuk menelan tubuhku, tapi untuk mengambil sesuatu yang hidup di dalam perutku. Dan saat aku menyadarinya, aku sudah terikat. Aku berhenti menghitung hari sejak saat itu. Waktu tidak lagi bergerak lurus di rumah ini. Siang terasa cepat berlalu, tapi malah memanjang seperti lorong tanpa ujung. Jam tetap berdetak, kalender tetap berganti tanggal, tapi bagiku semua berhenti pada satu titik. Pukul 3 dini hari, aku mulai menghindari cermin. Setiap kali aku bercermin, bayanganku selalu terlambat sepersekian detik. Senyumku tidak langsung terpantul. Gerakan kepalaku seperti ditiru oleh sesuatu yang tidak sepenuhnya aku. Dan di balik pantulan itu, seringkali aku melihat bayangan kecil berdiri di belakangku. Aku tidak pernah menoleh. Perutku semakin besar, tapi rasanya semakin kosong. Aku jarang makan. Setiap makanan terasa hambar dan seringkali membuatku mual. Anehnya, setiap kali aku tidak makan, suara itu muncul. Ibu lapar. Kadang suaranya terdengar dari perutku sendiri. Aku mulai berbicara sendiri. Bukan karena aku ingin, melainkan karena diam terasa lebih berbahaya. Diam memberi ruang bagi suara lain untuk masuk. Aku sering duduk di ruang tamu sambil berbicara pelan, seolah ada seseorang di depanku. Tentang cuaca, tentang kenangan masa kecil, tentang hal-hal sepele. Dan setiap kali aku berhenti bicara, ada jeda singkat. Lalu suara itu menjawab. Tidak dengan kata-kata, dengan napas. Arga semakin jarang di rumah. Katanya lembur, katanya banyak kerjaan. Tapi aku tahu, ia menghindar. Setiap malam saat ia pulang larut, matanya tidak pernah menatap perutku, tidak pernah menatapku lama-lama. Seolah jika ia menatap terlalu lama, ia akan melihat sesuatu yang tidak ingin ia akui. Suatu malam, aku mendengarnya menangis di kamar mandi. Aku berdiri di balik pintu, mendengarkan isaknya yang tertahan. Aku salah, katanya lirih, entah kepada siapa. Aku salah. Aku tidak masuk. Aku tidak ingin ia tahu bahwa aku juga mendengar suara itu sekarang. Bukan hanya tangisan, tapi rencana. Aku mulai bermimpi tentang perempuan-perempuan lain. Mereka berdiri di dapur, pakaian mereka basah oleh darah. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Semua memegang perut masing-masing. Mereka menatapku serempak dan berkata dengan satu suara, "Sekarang giliranmu menjaga." Aku terbangun sambil memegangi perutku. Ada gerakan di dalam, bukan tendangan, lebih seperti berpindah posisi. Aku membuka kembali buku catatan itu untuk kesekian kalinya. Ada halaman terakhir yang sebelumnya kosong, kini terisi. Tulisan itu tidak ada sebelumnya. Aku yakin. Tulisan tangan kecil, tidak rapi, seperti ditulis oleh jari yang belum terbiasa memegang pensil. Ibu tidak boleh pergi. Kalau ibu pergi, aku ikut. Kalau ibu mati, aku bebas. Aku menjatuhkan buku itu. Dadaku sesak. Nafasku pendek. Aku menyadari sesuatu yang membuat kakiku lemas. Ia tidak ingin aku mati. Ia ingin tinggal. Malam berikutnya, hujan tidak turun. Langit cerah. Bintang terlihat jelas. Tapi rumah itu terasa lebih gelap dari biasanya. Lampu sering berkedip. Bayangan di dinding bergerak sendiri. Aku duduk di dapur. Aku tahu malam ini berbeda. Jam menunjukkan pukul 02.58. 2 menit lagi. Aku merasakan perutku mengeras. Bukan kontraksi. Lebih seperti sesuatu yang menekan dari dalam. Mencoba memaksa keluar jalur yang salah. Aku menggenggam meja dapur erat-erat. Saat jam berdetak ke pukul 3. Seluruh rumah bergetar. Bukan gempa, melainkan napas panjang yang ditarik bersamaan. Tangisan terdengar dari segala arah, dari dinding, dari lantai, dari langit-langit, bukan satu, puluhan,
Ratusan, tangisan bayi-bayi yang tidak pernah diberi nama. Lantai dapur retak, ubin terangkat satu persatu. Tanah di bawahnya bergerak seperti air mendidih. Dan dari tanah itu, satu persatu tangan kecil muncul. Aku menjerit. Mereka tidak meraihku, mereka meraih perutku. Aku merasakan tarikan kuat, bukan keluar, masuk. Seperti ada sesuatu yang menyatu lebih dalam, menancapkan dirinya di dalam rahimku, di dalam tubuhku, di dalam hidupku. Suara itu kini sangat jelas, tidak lagi seperti bayi, lebih tua, lebih sadar. Terima kasih ibu, aku jatuh ke lantai. Air ketubanku pecah, tapi yang keluar bukan darah, melainkan tanah hitam, basah, berbau busuk. Aku berteriak sampai suaraku habis. Aku terbangun di rumah sakit, lampu putih, bau antiseptik. Suara monitor berdetak pelan. Arga duduk di samping ranjangku dengan wajah hancur. Kata dokter, suaranya bergetar. Kandungannya tidak ada. Aku menatap langit-langit. Aku tahu rahimku kosong, tapi rumah itu tidak. Dokter bilang kehamilanku berakhir secara misterius. Tidak ada janin, tidak ada plasenta. Seolah kehamilan itu tidak pernah ada. Tubuhku baik-baik saja, terlalu baik. Aku dipulangkan 2 hari kemudian. Saat mobil berhenti di depan rumah, perutku terasa hangat. Bukan sakit, hangat, seperti dipeluk dari dalam. Malam pertama setelah kembali, aku tidak mendengar tangisan. Aku tidak terbangun pukul 3. Aku tidur nyenyak. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Namun saat aku bangun, di meja dapur ada gambar baru terukir di permukaan kayu. Gambar rumah. Dan di dalamnya gambar seorang perempuan dengan perut besar. Dan di sampingnya sosok kecil berdiri sambil tersenyum. Aku tidak hamil lagi, kata dokter. Rahimku bersih, tidak ada bekas luka, tidak ada kerusakan. Tapi setiap malam saat aku menyentuh perutku, aku merasakan sesuatu menyentuh balik dari dalam. Dan sebuah suara berbisik dengan lembut, "Sekarang aku aman, ibu." Aku tidak pernah kembali ke rumah sakit setelah itu. Tidak ada gunanya. Dokter hanya melihat angka, hasil, dan grafik. Mereka tidak melihat bagaimana rumah itu bernapas setiap malam. Mereka tidak mendengar suara yang kini bukan lagi tangisan. Mereka tidak tahu bahwa sesuatu bisa hidup tanpa tubuh. Hari-hari berlalu dengan tenang, terlalu tenang. Rumah itu tidak lagi dingin. Dinding-dindingnya terasa hangat, seperti kulit yang dijemur matahari. Tidak ada lagi suara langkah di lorong. Tidak ada bayangan berdiri di sudut-sudut ruangan. Seolah semuanya telah selesai. Seolah rumah itu akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Aku seharusnya merasa lega, tapi justru disitulah ketakutanku tumbuh. Aku mulai menyadari perubahan kecil. Pintu-pintu yang dulu sering terbuka sendiri, kini selalu tertutup rapi. Lampu tidak pernah berkedip. Jam dinding tidak pernah berhenti di pukul 3. Rumah itu tidak lagi mencari, ia menjaga. Dan penjagaan itu adalah aku. Arga pergi 3 minggu setelah aku pulang dari rumah sakit. Tidak ada pertengkaran, tidak ada perpisahan dramatis. Ia hanya duduk di ruang tamu, menatap lantai, dan berkata dengan suara kosong, "Aku tidak bisa tinggal di sini." Aku mengangguk. Aku tidak memintanya bertahan. Aku tahu rumah ini tidak pernah memanggilnya. Ia hanya memanggil perempuan. Ia hanya memilih ibu. Arga pergi dengan 1 koper kecil. Ia tidak menoleh saat menutup pintu. Seolah jika ia menoleh, ia akan melihat sesuatu yang tidak bisa ia bawa pergi dari pikirannya. Sejak itu, rumah ini hanya berisi aku dan dia. Aku mulai berbicara dengannya. Bukan karena aku gila, melainkan karena ia selalu mendengarkan. Aku berbicara saat memasak, saat menyapu lantai, saat duduk sendirian di ruang tamu. Kadang aku berbicara dengan suara keras, kadang hanya di dalam hati.
Dan setiap kali selalu ada respons. Bukan kata-kata, melainkan rasa. Jika aku sedih, rumah terasa lebih hangat. Jika aku marah, dinding bergetar pelan. Jika aku menangis, angin lembut menyentuh pipiku, seperti tangan kecil yang mencoba menenangkan. Suatu malam aku kembali terbangun pukul 3. Untuk pertama kalinya setelah lama. Aku duduk perlahan. Tidak ada rasa takut, tidak ada panik, hanya perasaan. Dipanggil. Aku berjalan ke dapur. Ubin lantai utuh. Tidak ada retakan, tidak ada tanah yang menggembung. Tapi di tengah dapur ada sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Sebuah kursi kecil terbuat dari kayu tua, kursi anak-anak. Aku berdiri lama menatapnya. Lalu aku duduk di lantai, tepat di depannya. Dan aku merasakannya. Seseorang duduk di kursi itu. Aku tidak melihatnya, tapi aku tahu. Ibu, suara itu terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Tidak lagi seperti bisikan. Aku sudah besar. Air mataku mengalir tanpa suara. Kamu tidak punya tubuh, bisikku. Ada jeda singkat. Lalu jawabannya datang. Pelan, pasti. Tapi aku punya rumah. Saat itulah aku mengerti. Ia tidak ingin lahir. Ia tidak ingin hidup seperti manusia. Ia ingin menetap, menjadi bagian dari dinding, menjadi napas di udara, menjadi suara yang menjaga tanah agar tidak lapar lagi. Dan aku adalah pengikatnya. Pagi-pagi berikutnya, Bu Sari datang. Ia menatap wajahku lama. Kamu masih di sini, katanya. Aku mengangguk. Wajahnya berubah pucat. Berapa kali? Tanyanya pelan. 2, jawabku. Bu Sari menunduk. Tangannya gemetar. Kalau begitu, sekarang rumah itu lengkap, katanya. Kamu tidak akan pernah bisa pergi. Aku tersenyum tipis. Aku tahu. Bu Sari mundur selangkah. Maaf, katanya. Dulu kami semua membiarkannya. Aku menutup pintu perlahan. Aku tidak marah. Tidak ada lagi yang perlu disalahkan. Malam itu aku bermimpi. Aku berdiri di halaman belakang, di bawah pohon mangga tua. Tanah terbuka di depanku. Tapi tidak ada tulang. Tidak ada kain putih. Yang ada hanya cahaya lembut. Dan di tengah cahaya itu berdiri sosok kecil. Tidak sempurna, tidak sepenuhnya manusia, tapi tersenyum. Ia menatapku dan berkata, "Terima kasih sudah memilih tinggal." Aku terbangun dengan perasaan damai yang aneh. Sekarang aku tahu peranku. Aku bukan korban. Aku bukan penyintas. Aku adalah penjaga. Jika suatu hari rumah ini kembali ditempati keluarga lain, aku akan memastikan satu hal. Tidak ada lagi ibu yang kehilangan tanpa tahu alasannya. Tidak ada lagi tangisan yang tidak didengar. Karena rumah ini sudah kenyang. Dan ia tidak akan meminta lagi. Tapi jika suatu hari kau mendengar suara bayi menangis dari rumah yang terlihat biasa saja, jangan dekati, karena mungkin itu bukan tangisan, melainkan peringatan.